Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Unan si burung hantu. Sebelum tidur, mari kita menonton bersama dongeng misteri hutan ajaib. Selamat menonton dan semoga nanti tidurnya nyenyak ya. Memasuki hutan penuh warna, angin berbisik lembut. Bayang daun menari, riang cahaya penerang menyapa hati. Setiap langkah bawa kejutan. Apakah benar ini hutan ajaib, 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 ajaib? Semua mimpi terbang berseru menggapai langit yang biru. Hutan berbisik kau bukan sendiri. Di siang yang cerah, detektif Chiko si macan tutul sedang berpatroli di hutan. Harusnya hari ini tenang, tapi telinga Chiko yang tajam menangkap keanehan. Ia bersembunyi di balik semak-semak dekat air terjun dan merasa suara air terjun terasa berbeda. Detektif Chiko tidak mau salah menduga. Ia segera naik ke dahan pohon untuk berpikir lebih jernih. Ia memejamkan mata, mencoba membayangkan suara air terjun yang normal. Tak lama kemudian, ia tahu suara itu bukan air terjun. Detektif Chiko berkata, Aku tahu, ini bukan misteri air terjun. Ini pasti misteri suara raksasa yang lapar. Aku tidak bisa membiarkannya. Aku harus mencari teman-teman untuk membongkar misteri ini. Detektif Chiko tiba di warung sate kuburan. Timnya sedang bersantai. Koko si kura-kura sedang menyeluput es teh. Cing-cing si kelinci yang agak kurang pendengaran dan Bena si beruang duduk menunggu. Tapi ketenangan itu hancur saat Chiko datang dengan napas terengah-engah. Detektif Chiko berkata, Tim, dengar baik-baik. Misteri suara raksasa lapar. Air terjun mengeluarkan suara aneh. Kita harus... Cing-cing si kelinci berkata, Hah? Sate raksasa super? Wah, Pak Rino si badak buat sate raksasa. Aku mau Rino si badak berkata, sate raksasa. Jangan aneh-aneh. Yang ada di sini cuma sate daging biasa. Cepat. Siapa yang pesan es teh lagi? Bena si beruang menulis. Apa? Koko si kura-kura berkata, Pelan-pelan, Ciko. Jika raksasa itu lapar, mungkin ia memang hanya mau sate. Kenapa kamu yakin ini raksasa? Bukan tukang dengkur? Detektif Chiko berkata, Bukan, Koko. Suara itu lebih besar dari tukang dengkur. Ayo cepat kita jemput toga si harimau. Lalu kita berangkat sebelum raksasa itu pindah ke warung sate ini. tim detektif Chiko akhirnya tiba. Suasana di air terjun benar-benar berbeda. Gelap, dingin, dan bulan purnama tampak seram. Lalu, semua melihatnya. Sebuah pintu besi tua dengan angka 1945 tepat di samping air terjun. Suara aneh itu semakin keras. Mereka semua terdiam kaget, kecuali kelinci Cing-cing yang sudah memegang ranselnya erat-erat. Detektif Chiko berkata, Lihat kan, suara raksasa lapar itu berasal dari pintu misterius ini. Ini pasti markas rahasianya. Cing-cing si kelinci berkata, Makan nasi? Siapa yang mau makan nasi di tempat gelap seperti ini, Ciko? Aku lapar, bukan butuh nasi. Bena si beruang menulis. Detektif Chiko berkata, Tenang, Renal. Detektif tidak boleh takut. Ayo, kita harus mencari tahu apa yang ada di balik pintu 1945 ini. Sementara detektif Chiko dan timnya bergerak maju, harimau Tuan Toga, si harimau buta yang bijaksana, menjalankan tugasnya. Ia berdiri agak jauh dari lokasi air terjun. Tim detektif sepakat
Pendengaran toga yang sangat tajam adalah alat pendeteksi terbaik mereka. Tetapi, toga tidak boleh mendekati bahaya. Ia harus menjadi mata pendengar dari kejauhan. Dengan tongkat di tangan, toga fokus. Telinganya bergerak-gerak, berusaha memisahkan suara ngorok aneh dari air terjun dengan suara langkah teman-temannya yang mendekati pintu besi. Toga si harimau berkata, Suara di dalam pintu itu semakin tidak enak didengar. Terdengar seperti sesuatu yang terperangkap dan sedang marah. Tugas ini sungguh berat. Aku harus mendengarkan dengan baik jika terjadi sesuatu yang buruk. Baiklah, Toga. Tugasmu adalah menjaga. Jika kau mendengar tanda bahaya, teriakan panik atau suara besi dirusak, kau harus segera kembali ke warung Parino dan mencari bantuan. tepat saat detektif Chico hendak menyentuh pintu besi 1945, tiba-tiba terdengar suara dari dalam. Suaranya bukan lagi ngorok manja, tapi seperti raksasa yang baru saja terbangun dari tidur 1000 tahun dan sadar kalau sate kuburan Parino sudah habis. Tim detektif langsung kabur. Beruang Bena yang tadinya takut gelap, sekarang malah lari paling cepat sambil membawa papan bertuliskan kabur. Kelinci Cingcing yang biasanya sulit mendengar, kali ini langsung tancap gas tanpa bertanya 2 kali. Bahkan kura-kura Koko ikut lari dengan kecepatan yang belum pernah terlihat. Detektif Chico berkata, Itu benar-benar suara raksasa lapar, kabur. Jangan sampai dia menjadikan kita sup kelinci atau sate beruang. Cingcing si kelinci berkata, Wah, suara apa itu? Gelap sekali. Ada hantu kurang makan ya? Aku tidak mau jadi menu makanan malam hantu kelaparan. Koko si kura-kura berkata, Astaga, kekuatan suara itu membuat cangkangku bergetar. Ciko, kita harus mencari tempat bersembunyi. Raksasa yang marah itu bisa membuat kita menjadi kue lapis. Detektif Chico dan tim kini berlari sekuat tenaga dari sesuatu di balik pintu 1945. Apakah mereka bisa selamat? Jangan lewatkan kelanjutannya di episode berikutnya. Selamat tidur semuanya.